oleh aturan yang sudah ada. N.M. Kurkunov mengatakan yang pada intinya masyarakat cenderung untuk selalu tunduk kepada kekuasaan yang legal seperti aturan-aturan hukum. Pernyataan tersebut sama halnya dengan konsep rule by law atau yang dapat disebut dengan tindakan negara yang didasari oleh hukum, yang memiliki arti bahwa hukum merupakan patokan dari acuan bagi praktik atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan-aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, umumnya mengatur hubungan antar negara yang mencakup juga pertama, aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi institusi atau organisasi internasional, hubungan satu sama lain, dan lembaga-lembaga tersebut dengan negara serta individu. Kedua, aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu. Saya sebagai anggota kelompok ingin menjelaskan tentang atribut negara. Yang dimaksud dengan atribut negara adalah suatu komponen tentang bagaimana terbentuknya suatu negara yang mempunyai makna serta tujuan untuk mendirikan negara itu tersebut. Dan atribut negara juga bisa menjadi suatu landasan dalam menciptakan suatu aturan hukum di mana berfungsi sebagai alat penengah dalam bermasyarakat. Atribut negara juga bisa menjadi alat identitas di setiap negara dengan melihat bentuk ataupun pola yang ada di dalamnya. Namun, di setiap negara mempunyai atributnya masing-masing, sehingga itulah yang menjadi fungsi untuk membedakan di setiap negara. Syarat mutlak terbentuknya suatu negara adalah dengan adanya perjanjian sesama yang mengandung akan keinginan dalam mewujudkan cita-cita serta tujuan negara itu tersebut secara bersamaan. Sekian penjelasan singkat saya. Selanjutnya saya akan berikan ke teman saya untuk penjelasan materi lebih lanjut. Terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai cara perolehan wilayah. Ada beberapa cara. Nah, yang pertama adalah okupasi. Okupasi atau disebut kependudukan. Jadi berarti suatu negara memperoleh wilayah di mana suatu wilayah tersebut belum pernah dimiliki oleh negara lain. Yang kedua, cesi atau penyerahan. Nah, cesi atau penyerahan ini adalah penyerahan suatu wilayah negara terhadap negara lain, di mana biasanya ini dilakukan sebagai kompensasi terhadap negara lain. Yang ketiga adalah preskripsi atau perolehan wilayah dengan melakukan suatu perjanjian. Nah, preskripsi ini adalah suatu perwujudan dari adanya de facto. Nah, yang keempat adalah akresi. Akresi itu merupakan hak yang diperoleh suatu negara melalui penambahan wilayah karena pembentukan wilayah yang baru akan ditambahkan karena sebab akibat alamiah. Misalnya ada pergeseran lempeng bumi yang diakibatkan oleh alam sendiri. Jadi itu disebut perolehan wilayah melalui akresi. Nah, yang terakhir adalah aneksasi. Aneksasi ini perolehan wilayah melalui aneksasi dari negara lain atau pendudukan terhadap negara lain terhadap suatu negara. Jadi suatu negara dapat memiliki suatu wilayah negara lain dengan cara penundukan. Jadi negara yang ditundukkan oleh suatu negara dapat dimilikinya dan disebut aneksasi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita lakukan setelah kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan, yang harus kita lakukan dan mempunyai tanggung jawab. Kewajiban dan hak mempunyai dua contoh. Suksesi negara merupakan suatu peristiwa di mana terjadinya peralihan kedaulatan suatu negara ke negara lainnya sehingga menimbulkan beberapa akibat hukum.
Suksesi negara pun telah banyak memakan peristiwa seperti pergantian negara Hindia Belanda menjadi Indonesia di tahun 1945, pemisahan Pakistan dari India di tahun 1947, dan pemisahan Bangladesh dan Pakistan di tahun 1971. Terdapat dua doktrin yang saling bertentangan, yakni Acquired Rights Doctrine dan Free Choice Doctrine. Perbedaan dari kedua doktrin ini adalah Acquired Rights Doktrin menetapkan prinsip hukum internasional yang dimana hak dan kewajiban pindah ke negara pengganti, sedangkan Free Choice Doctrine yakni berdasarkan prinsip penentuan nasib atau self-determination di mana negara pengganti tidak dibebani oleh ikatan dan kewajiban apapun. Sekian presentasi dari kami. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.